everyone, my name is Ria Aryani and you can call me Ria. Today I will present material about Cisco, namely STP, CGP, marketing mix, and SWOT analysis. So, Cisco merupakan sebuah contoh perusahaan B2B yang berfokus pada pemasaran solusi teknologi kepada organisasi. Nah, menurut Kotler itu, dalam pasar bisnis, perusahaan seperti Cisco itu tidak hanya menawarkan sebuah produk, tetapi juga menciptakan sebuah nilai melalui solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Okay, first, I will present STP. STP is segmentation, targeting, and positioning. First, segmentation. Democratic medium select enterprises, IT department, and government agencies. Nah, jadi ini tuh menyasar ke perusahaan menengah hingga besar, departemen teknologi inovasi, dan juga lembaga pemerintahan. Next, geographic. Global with a focus on North America, Europe, and Asia. Nah, jadi ini tuh beroperasi secara global dengan fokus utama pasar mereka itu di Amerika, Eropa, dan juga Asia. Next, picographic. Organization focus on innovation, security, and juga digital infrastructure. Nah, jadi ini tuh menargetkan organisasi yang memiliki orientasi yang inovasi, keamanan data, dan juga pengembangan infrastruktur digital. Next, behavior. Client that prioritize long-term IT investment and reliable service support. Nah, ini tuh menyasar klien yang fokus pada investasi jangka panjang di bidang TI, serta membutuhkan dukungan layanan yang andal dan berkelanjutan. Second, targeting. One primary target, like enterprise and institution with critical network and cyber security needs. Nah, jadi Cisco ini menggunakan strategi multi-segment targeting, yaitu menyasar lebih dari satu segmen pasar. Yang pertama itu adalah target utama. Perusahaan besar target utamanya mereka adalah perusahaan besar karena mereka itu punya anggaran yang besar dan juga butuh solusi jaringan yang rumit. Ini tuh merupakan pasar utama Cisco, tempat mereka tuh mendapatkan pendapatan yang paling besar. Secondary target, SMEs and startups looking to scale operation with reliable infrastructure. Nah, jadi target sekunder mereka itu adalah UMKM dan juga startup yang sedang tumbuh. Meski skala mereka itu kecil, tapi segmen ini mempunyai potensi besar di masa depan. Jadi Cisco itu menawarkan solusi yang bisa dikembangkan seiring dengan pertumbuhan bisnis mereka. So last positioning statement. Cisco secure and scalable network for the digital future. Nah, jadi Cisco itu merupakan jaringan yang aman dan juga dapat diskalakan untuk masa depan digital. Cisco position itself is a trusted, comprehensive provider and enterprise grade network and security solution. Nah, jadi Cisco itu ingin dipandang oleh pasar sebagai mitra utama yang dapat diandalkan dan juga menyediakan solusi jaringan dan keamanan yang lengkap, khususnya untuk klien kelas enterprise, yaitu organisasi yang besar, mereka yang sedang membutuhkan kompleks dan sensitif terhadap keamanan data, stabilitas jaringan. Okay, I will present 70 marketing mix. So, one, product. Other with the network software and security solution. Nah, jadi Cisco provides end-to-end product that support enterprise level IT, infrastructure, and secure digital transformation. Nah, di dalam teori Kotler, produk ini tuh mencakup semua hal yang ditawarkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, Cisco itu menawarkan produk jaringan itu menyeluruh, mulai dari yang keras dan juga hingga solusi keamanan dan cool yang dirancang untuk membangun sistem teknologi informasi perusahaan skala besar. To price.
use B2B contract, volume licenses, and subscription models. Pricing is tailored to company skill and needs. Subscription over flexible. Nah, jadi Kotler itu menjelaskan bahwa penetapan harga harus mempertimbangkan nilai, segmentasi pasar, dan juga strategi jangka panjang. Cisco itu menggunakan value based pricing dan juga model langganan agar klien itu bisa menyesuaikan layanan dengan kebutuhan sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing. So, 3. Place. Distribution through authorized distribution. Cisco file site and global partner. Cisco operates internationally through a wide partner network. Nah, jadi place ini tuh merujuk pada bagaimana produk didistribusikan ke pelanggan. Nah, Cisco itu menggunakan jalur distribusi tidak langsung melalui mitra resmi di seluruh dunia dan juga platform digital untuk menjangkau pasar global sesuai dengan teori Kotler tentang efisiensi rantai distribusi. Next, promotion. Webinar, search exports, white papers, and industry media. Focus on education and professional engagement with corporate client. Nah, dalam bauran promosi versi Kotler, promosi itu bukan hanya iklan, tetapi juga mencakup komunikasi edukatif yang membangun kepercayaan. Nah, Cisco itu memfokuskan promosi melalui pendekatan profesional seperti webinar, pameran teknologi, dan juga konteks edukasi yang menyasar klien korporat. So next, people, creative engagement, official partner, and juga consumer service team. Cisco relies on scale professional to ensure customer success. Nah, jadi Kotler itu menjelaskan bahwa people itu mencakup semua orang yang mewakili perusahaan dalam interaksi dengan pelanggan. Nah, jadi Cisco itu memiliki tenaga ahli bersertifikat yang memastikan solusi mereka itu berjalan optimis dan juga pelanggan itu merasa didukung dengan profesional. So next, process. Consultation, solution design, and implementation and support. Cisco deliver end-to-end service, not just product. Nah, jadi prosesnya itu adalah bagian dari pelayanan yang menjamin kelancaran operasional. Cisco itu menerapkan alur sistematik, mulai dari konsultan awal hingga dukungan pasca penjualan, sesuai konsep pelayanan terintegrasi yang dijelaskan oleh Kotler. Okay, last, physical evidence, hardware devices, customer portal, and technical documentation. Cisco professional is reflected through valuable and staging material. Nah, jadi elemen fisik itu mendukung persepsi kualitas layanan. Cisco itu menampilkan profesionalismenya melalui perangkat keras berkualitas, portal layanan pelanggan, serta dokumentasi teknik yang lengkap dan juga kredibel, seperti yang dijelaskan dalam 7P layanan menurut Kotler. Okay, I will present SWOT. SWOT is strength, weakness, opportunity, and threat. So, first tip, strong global brand, technology innovation, wide product portfolio, and global partner ecosystem. Nah, jadi strength ini merupakan keunggulan internal yang membantu perusahaan untuk mencapai sebuah keunggulan kompetitif. Nah, Cisco ini memiliki kekuatan dalam hal reputasi global, inovasi teknologi konsisten, varian produk jaringan lengkap, dan juga jaringan mitra strategis di seluruh dunia. So, second, weakness, high price, complex system, limited accessibility for small business. Nah, jadi weakness ini merupakan sebuah keterbatasan internal yang dapat menghambat suatu kinerja. Nah, Cisco ini memiliki kelemahan berupa harga produk yang relatif mahal dan juga sistem yang cukup kompleks. Nah, sehingga ini tuh kurang cocok bagi bisnis yang kecil yang memiliki keterbatasan anggaran dan juga sumber daya IT. So, next, opportunities. Global digital transformation, increasing demand for cyber security, and expansion in developing market. Nah, jadi opportunity itu merupakan
sebuah peluang eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh sebuah perusahaan. Nah, Cisco ini berpotensi tumbuh pesat dengan adanya transformasi digital secara global. Nah, kebutuhan ini terhadap keamanan siber yang semakin tinggi serta peluang ekspansif ke negara berkembang yang mulai membangun infrastruktur jaringan. Setelah klik, intensive completion, price pressure from low cost rival, and fast changing technology. Nah, jadi ini merupakan sebuah ancaman bagi di lingkungan eksternal perusahaan. Nah, Cisco ini menghadapi persaingan yang sangat ketat dari perusahaan seperti Huawei yang menawarkan harga tuh yang lebih rendah daripada Cisco. Selain itu, laju perkembangan teknologi yang cepat juga dapat menjadi tantangan Cisco karena bisa membuat produk Cisco itu cepat usang jika terus berinovasi. Okay guys, thank you for watching. See you.